Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sang Pencipta. Dimana pada kali ini saya akan membahas materi perkuliahan tentang haki, dimana haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Jadi di sini ada 4 subbab yang nanti akan saya bahas, ya. Jadi materi ini pertemuan terakhir kita, ya. Insya Allah minggu berikutnya Bapak akan menjelaskan kisi-kisi yang bakal keluar di ujian akhir semester, ya. Nanti materi ini yang pertama kita akan membahas pengertian haki itu sendiri, yang kedua sejarah haki, yang ketiga nanti landasan hukum haki, yang keempat manfaat dari haki itu sendiri, ya. Nah, jadi materi ini nanti akan kita diskusikan bersama, baik via classroom, ya, atau nanti kita via Zoom, dan mungkin tambahannya via WA grup, ya. Nanti dipersilahkan buat adik-adik mahasiswa semuanya yang ingin bertanya sesuai dengan materi yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini, ya. Nah, yang pertama itu pengertian dari haki, ya. Nah, pengertian dari haki itu sendiri itu hak yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya kreasi pikiran manusia, ya, dan dapat berupa ciptaan, ingat ya, berupa ciptaan atau temuan maupun penyempurnaan atau perbaikan terhadap permasalahan di bidang tertentu, ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari berbagai bidang di sini, kebetulan kita jurusan teknologi informasi, ya. Kita jurusan di bagian komputer. Nah, itu yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya 3 contoh haki, ya, yang bisa nanti kita sama-sama diskusikan, ya. Nah, sebelum saya memberikan contohnya, nanti saya akan menjelaskan dulu, ya, sejarah dari haki itu sendiri. Nah, kalau penjelasan sejarah dari haki, ya, istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual, ya, haki itu digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790, ya. Adalah pada tahun 1793, ya, yang mengatakan tentang hak milik dari si pencipta. Jadi pada tahun 1793, ya, mengatakan tentang hak milik dari si pencipta. Ada pada bukunya, ya. Jadi yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku, ya, sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Jadi istilah haki, ya, terdiri dari 3 kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Jadi kekayaan merupakan abstraksi, ya, yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual, ya. Nanti kedepannya adik semuanya atau mahasiswa semuanya bisa mendaftar, ya, atau mempunyai hak cipta sendiri yang bisa kita hakikan, ya. Berikutnya kita akan masuk pada subbab landasan hukum dari haki, ya, atas kekayaan intelektual. Jadi jenis hak kekayaan intelektual, ya, dan dasar hukumnya. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ya, diganti oleh Undang-Undang Nomor 28
ya di tahun 2014 itu tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif ya bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi ya pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, itu pengertian dari hak cipta ya. Berikutnya yang nomor 2 ya. Kita akan membahas yang namanya Undang-Undang Nomor 14 ya di tahun 2001. Itu mengenai paten ya, tentang paten. Apa itu paten ya? Jadi paten itu adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada investor ya atas hasil invensinya ya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri ya. Jadi inventasinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terus ada juga yang namanya invensi ya. Jadi kalau dia dikatakan invensi adalah semacam ide inventor ya yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan ya. Jadi pemecahan atau penyempurnaan dan pengembangan produk dari dalam proses tersebut ya. Nah, berikutnya apa? Itu ada yang namanya inventor ya dan pemegang paten. Jadi inventor adalah itu seorang yang secara sendiri ya atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi ya. Itu penjelasan dari inventor ya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan yang namanya pemegang paten. Jadi pemegang paten itu adalah inventor ya sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut ya dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima untuk lebih lanjut hak tersebut ya yang terdaftar dalam daftar umum paten ya. Nah, berikutnya apa? Jangka waktu untuk perlindungan paten tersebut. Jadi paten diberikan perlindungan ya untuk waktu 20 tahun ya terhitung sejak tanggal penerima dan jangka waktu yang tidak dapat diperpanjang ya. Nah, berikutnya itu nomor 3 Undang-Undang Nomor 15 di tahun 2001 itu tentang merek. Nah, merek adalah suatu tanda ya yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, ya susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur ya tersebut yang memiliki daya yang berbeda ya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau yang bersifat biasa jasa gitu ya. Nah, berikutnya apa? Merek dagang. Jadi merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya ya. Jadi produk-produk yang kita ketahui yang di pasar-pasaran ya, kita ketahui kita pengguna suatu produk. Nah, itu sebenarnya ada semacam hak tentang mereknya. Jadi kita nggak boleh mengambil hak cipta dari orang lain ya. Nah, berikutnya apa? Merek dari jasa adalah itu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ya atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya ya atau jenis yang lain gitu ya. Nah, berikutnya apa? Merek kolektif. Nah, kalau ini merek yang digunakan ya pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama ya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya ya. Nah, kalau kita melihat dari jangka waktu perlindungan merek, itu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum ya
itu untuk jangka waktunya 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun ya. Jadi pelindungan merek tersebut selama 10 tahun ya terdaftar itu berlaku sejak tanggal diterima permohonan merek yang bersangkutan ya. Berikutnya yang nomor 4 itu Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 ya tentang desain industri. Nah, ini desain industri juga ada hak ciptanya ya. Jadi kalau kita mengenal desain industri itu suatu kreasi tentang bentuk ya, konfigurasi atau komposisi garis ya atau warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan ya estetis ya gitu ya, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas gitu ya, industri atau kerajinan tangan. Nah, untuk jangka waktu perlindungan ya, untuk perlindungan tersebut hak desain industri itu diberikan 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimanya ya. Jadi tanggal mulai berlaku jangka waktu perlindungan itu sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri ya, dan diumumkan dalam berita resmi dari desain industri tersebut gitu loh. Nah, selain itu juga ada Undang-Undang nomor 32 ya tahun 2000 itu tentang desain tata letak sirkuit terpadu ya. Nah, ini jangka waktu perlindungan untuk desain industri ini juga ada ya penjelasannya atau prosedurnya gitu ya. Nah, berikutnya pada Undang-Undang nomor 30 ya tahun 2000 itu tentang rahasia dagang. Nah, itu juga ada ya di penjelasannya. Itu kalau rahasia dagang itu informasi yang tidak diketahui oleh umum ya di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang ya. Berikutnya itu indikasi geografis dan indikasi asal ya. Nah, jadi kalau indikasi geografis itu diatur pada Undang-Undang nomor 15 ya di tahun 2001 ya tentang merek. Terus pasal 56 sampai dengan 58 itu tentang suatu tanda yang menunjukkan suatu asal barang ya, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk dari faktor alam, faktor manusia ya. Terus kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, terus kalau indikasi asal itu diatur pada pasal 59 ya sampai dengan 60. Itu di nomor 15 di tahun 2001 itu tentang merek ya. Jadi pasal 59 sampai dengan 60 yaitu suatu tanda yang memiliki ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan ya atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa ya. Nah, yang terakhir itu manfaat dari hak kekayaan intelektual atau hak itu sendiri. Jadi pembahasan sebelum-sebelumnya ya itu ada beberapa tema ya yang bisa kita hakikan ya, tapi ada ketentuannya masing-masing. Nah, berikut ini apa manfaat dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Itu yang pertama, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan ya hak ciptanya atau karya ciptanya ya. Yang kedua, itu mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menemukan baru ya di bidang teknologi. Jadi kalau kita di bidang teknologi, kita dituntut untuk mencari ya penemuan-penemuan yang terbaru ya. Yang jelas yang namanya penemuan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Nah, yang ketiga itu memberikan keleluasaan ya, membuat kepada penciptanya supaya karyanya
bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini jelas nih ya yang udah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat itu peningkatan ya dan perlindungan dari haki akan mempercepat pertumbuhan industri ya. Jadi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup manusia dan memberikan kebutuhan masyarakat secara luas ya. Nah, yang kelima itu memberikan perlindungan hukum ya dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat agar bisa menciptakan ya tanpa ada rasa takut. Nah, yang terakhir itu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk khususnya yang ada di Indonesia ya. Nah, baiklah berikutnya Bapak akan menjelaskan kepada mahasiswa atau adik-adik semuanya contoh yang Bapak miliki ya, mungkin yang pernah Bapak lakukan sebagai patokan dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Berikut ini merupakan link tempat pendaftaran dari Haki ya. Nanti adik-adik mahasiswa suatu saat pengen mendaftarkan hak ciptanya ya atau hak intelektualnya, itu bisa membuka di alamat web di ehakcipta.dgip.go.id ya. Nanti silakan dicoba kalau adik-adik mahasiswa semuanya punya produk ya yang merupakan hak cipta kita sendiri. Baiklah, ini sebagai contoh ya yang sudah pernah saya lakukan, itu berupa program komputer ya. Itu dengan judul di sini aplikasi QuickCon Tentram ya, berbasis SMS Gateway dan broadcast calon bupati dan wakil bupati Bangka Induk. Nah, di sini pernah saya membuat aplikasi ini pada tahun 2013 ya, dimana saya hakikan itu pada tahun 2017 ya. Nah, di sini tertera berlaku selama 50 tahun ya, sejak pertama kali diumumkan. Nah, ini sebagai contohnya ya. Nah, berikutnya saya akan mencoba membuka yang kedua. Nah, yang kedua ini beda lagi ya. Yang kedua ini saya membuat mendaftar ya, itu untuk hak ciptanya tentang aplikasi untuk mengetahui tata letak ATM untuk di Pinang ya, dimana ini tahun 2014 ya, udah cukup lama. Terus di sini ada tanggal dan nomornya permohonannya ya, tertera pada tahun 2017 baru saya usulkan ya, bentuknya kira seperti ini tampilannya. Nah, terakhir juga saya pernah mendaftarkan untuk hak cipta ya seperti ini. Nah, ini kebetulan saya bersama pendampingnya mahasiswa juga ya untuk meneliti penelitian ini bersama dengan Harry ya. Nah, ini pada tahun 2020 di bulan Januari, dimana kita pernah menelitinya itu pada tahun 2017 ya, udah cukup lama. Nah, inilah contoh dari tampilan surat catatan untuk ciptaan ya, yang sifatnya resmi yang sudah saya bahaskan sebelum-sebelumnya ya. Nah, tapi kalau untuk yang ini kita lihat waktunya cukup lama ya, itu selama 50 tahun ya, sejak diberlakukannya pengumuman seperti itu. Nah, inilah contoh dari haki ya yang sudah pernah dibuat dan didaftarkan. Kebetulan ketiga contoh ini saya mengambil aplikasi program ya, program pada komputer, tergantung dari tema yang nanti bakal kita daftarkan ya, jika seperti itu. Baiklah, demikian materi mengenai haki yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi.
atau mungkin ada perubahan undang-undang mengenai hak cipta ya yang sudah pernah saya jelaskan ini, saya mohon maaf dan saya akhiri untuk penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.